Maya, kau ini kenapa? Kenapa kau? Puja akan menikah. Dan beginilah caraku mengetahuinya. Mayang sayang, semua gadis kan memang harus menikah. Tapi Bu, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia jatuh cinta padaku. Aku tahu. Gadis itu merencanakan sesuatu. Dia tidak bisa menikah dengan Naren, lalu dia berusaha mengejarmu. Kenapa Ibu berpikiran seperti itu tentang dia? Dia gadis yang baik, aku kenal dia. Dan Ibu, aku sudah memutuskan. Bahwa jika aku harus menikah, aku akan menikahi Puja. Atau aku tetap lajang. Baiklah. Kalau itu keputusanmu. Tapi tolong dengarkan ibu. Selama ibu masih hidup, ibu tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan penggoda itu. Puja tidak akan menjadi menantu ibu. Harsha. Ada apa ini? Tolong tenang, Maya. Dan Harsha, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan anak kita. Dan siapa yang memberitahumu hal-hal keji tentang Puja? Guru sudah memperingatkan ibu. Dan ibu sudah menyaksikannya sendiri caranya menipu. Guru yang sudah memberitahuku kalau Puja jatuh cinta padaku. Harsha, zaman telah berubah. Kebahagiaannya terletak pada menikahi gadis pilihannya. Kebahagiaan kita terletak pada pilihannya. Mayang, ayah akan menemui pamannya Puja untuk melamar. Kau tidak akan melakukannya. Sampai kapanpun Puja tidak akan pernah menjadi menantuku. Jangan khawatir, Mayang. Ayah akan meyakinkan ibu. Saat ini yang penting adalah ayah akan pergi ke Dehradun dan bicara dengan pamannya Puja. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Aku sangat mencintainya, Ayah. Jangan khawatir, ayah di sini dan ayah akan mengurusmu. Sebentar lagi kau akan menikah, sayang. Aku tidak mungkin tidak datang. Aku datang untuk bisa memberkatimu. Kusum, aku ingin memohon padamu. Tolong jangan kau menolaknya. Sejak Puja datang ke rumah kami, semua keadaan menjadi membaik. Itu sebabnya kami semua, terutama Naren, sangat tertarik untuk mengadakan pernikahan Puja di rumah kami. Supriya, kau baik hati sekali dengan memberikan penawaran seperti itu. Tapi aku ingin melepaskan pengantin wanita dari rumahku. Lagi pula, jika Puja menikah di rumah Anda, orang mungkin akan bilang Bibi dan pamannya mengabaikan tanggung jawabnya. Bibi, aku tidak tahu apa yang orang katakan. Tapi aku tahu satu hal pasti. Paman tidak akan bisa menangani ini sendirian. Jika tempat duduk kedua pernikahan itu sama, maka beban kerjanya juga sama. Dan dengan cara ini, Puja dan aku saling membantu dalam pernikahan satu sama lain. Paman, tolong jangan menolak. Bibi, aku bisa memahami perasaan Bibi dan Naren. Tapi aku setuju dengan Bibi Kusum. Pasti akan sulit mengelola kedua pernikahan di tempat yang sama. Menurutku begitu, Bi. Bagaimana 4 keluarga akan tinggal di satu rumah? Dengar, Naren. Akan lebih baik kalau pernikahan kita di tempat yang terpisah. Paman, aku punya banyak kenangan di rumah ini. Maka aku ingin
menikah di rumah tempat aku tinggal. Anan, kau tidak masalah kan kalau pernikahan diadakan di rumah kami? Aku sama sekali tidak keberatan, Nare. Bahkan, itu akan sangat luar biasa. Dengan cara ini, kami akan dapat menghadiri pernikahan kau juga. Ada apa, Puja? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku yakin kau bisa memenuhi permintaan Nare. Paman Satis, apa kau mengizinkannya? Jika itu yang diinginkan anak-anak, ya biarkan saja. Tapi Nyonya Supriya, kami dapat melakukan semua upacara di rumah Anda. Tapi Puja akan pergi ke rumah suaminya dari Tentu sini. saja, Satis. Puja akan mendapatkan yang terbaik dari kedua keluarga. Upacara akan diadakan di rumah kami karena Puja sudah seperti anakku. Jadi, masalahnya selesai kan? Terima kasih. Sama-sama, Nare. Ya, Tuan. Saya pamannya Naren Vyas, Rakesh Kausal. Masuklah, Tuan. Salam Tuan Rakesh. Selamat datang. Saya ingin bicara dengan Anda tentang Puja. Itu Puja. Pak Gupta, sejak Puja datang ke rumah kami, dia telah membuat tempat untuk dirinya sendiri di hati kami. Kami semua terbiasa dengannya. Sekarang kami tidak bisa membayangkan bahwa kami akan sangat kehilangan setelah dia menikah nanti. Saya datang ke sini untuk meyakinkan bahwa Puja dan keluarga Anda tidak sendirian. Kami semua akan bersama Anda dari pihak pengantin wanita. Katakan saja pada kami, dan semuanya akan kami lakukan. Saya senang sekali bahwa Puja bisa menikah dengan Dr. Anand. Semua yang terbaik untukmu. Saya akan pergi. Dan ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Tuan Rakesh, seluruh keluarga Anda sangat baik pada kami. Nyonya Supriya benar sekali. Puja memang memiliki 2 keluarga. Terima kasih banyak. Dari tadi saya tidak melihat Guru, karena saya dengar sekarang dia tinggal di sini. Mungkin sedang ada tugas di luar. Baiklah. Orang-orang memanggil kembali. Surbi dan kau akan memasuki bahtera rumah tangga. Guru hebat. Guru telah memainkan permainan ini dengan sangat baik. Bandu adalah dalang di balik konspirasi ini. Aku bisa membantu mengatasi masalah. Bandu, Hitungan mundur untuk kehancuranmu telah dimulai, Bandu. selamat datang Bandu. Aku sudah menunggu. Apa kau tidak ingin memelukku?
kau mencoba menghancurkan hidup anak. Ini luar biasa. Aku memasang perangkap dan kau mencoba membuat aku jatuh ke dalam. Kenapa kau berpikir untuk menikahkan putraku dengan suatu pelayan? Putramu telah jatuh cinta dengan pelayan itu. Dan tentu saja hal itu perlu dikendalikan. Aku sangat berharap kau tidak mencoba untuk bermain-main denganku, Guru. Aku tidak membuat musuh untuk mereka buat kau dapat membahayakan keluarga meskipun menantu. Aku adalah orang. Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Kau memperkenalkanku pada Rahul dan membuat Haris jatuh ke dalam hati. Kau memang benar-benar ingin menghancurkan seluruh. Apa yang bisa menjadi alasan balik musuh ini? Ada luka yang tidak bisa sembuh. Aku tidak pernah bisa mendapatkan balas keluarga. Apakah keluarga ini harus menerima manisan yang dibawa oleh seorang akuntan miskin? Apa yang membuatmu berpikir harus bahwa aku akan mengizinkanmu menikahi pria ini? Tapi Harsha jatuh cinta padanya. Cinta apanya si pria? Lihatlah dia. Apa dia kelihatan cinta? Kau siapa? Hah? Kau ini hanyalah seorang akuntan biasa saja. Kau tidak memiliki masa depan. Hah? Adikku menghabiskan satu kunjungan ke ruang tamu. Jumlah yang akan kau dapatkan dalam waktu 10 tahun. Tapi Haris... Diam, Harsha. Apakah kau ingin menghabiskan seluruh hidupmu dengan seorang pria yang harus meminjam uang seumur hidupnya untuk memenuhi kebutuhanmu? Hah? Coba kau pikir, Harsha. Selain itu, seluruh dunia akan mengejek kita. Tidak, kau tidak bisa menikah dengan pencuri. Aku tidak akan pernah setuju. Setidaknya sampai aku mati. Haris Pias menyebutku sebagai pecundang di malam itu. Sekarang keluarga Pias akan melihat apa yang bisa dilakukan bagi mereka. Putraku Mayang akan menjadi direktur sana kerajaan Pias. Dan Naren Pias akan pergi. Aku akan punya mimpi besar untuk putraku. Dia tidak bisa berbuang waktu membuat dia tidak berharga seperti itu. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, sehingga aku bisa sejajar dengan keluarga Pias dan memenangkan persaingan. Dan sekarang adalah saatnya untuk mengambil keuntungan dari kepercayaan yang mereka berikan. Aku akan membuat mereka menderita lebih buruk daripada kita. Oh iya, Pak. Hari itu mungkin tidak terlalu. Dan ada bencana di pernikahan ini. Sekarang adalah giliranmu untuk merayakan. Anan, kenapa kau setuju mengadakan pernikahan di tempat yang sama? Itu keren, Puja. Kita belum menikah dan kau sudah bertingkah seperti istriku. Aku suka itu. Anan, seharusnya kau lebih memikirkannya. Kenapa kau tidak mengerti? Kalau pernikahan Naren dan Surbi terjadi pada saat yang sama dengan kita, itu akan terasa sangat aneh. Sejak kapan hal seperti itu terasa aneh dalam persahabatan? Naren yang meminta padaku, dan aku tidak bisa menolaknya. Lagi pula Naren itu adalah sahabatmu, Puja. Ngomong-ngomong, apakah kau tidak ingin tahu kenapa aku menghubungimu? Apa? Aku hanya ingin tahu apakah kau dapat membela diri atau tidak. Aku sabuk hitam di karate.
Kenapa kau tiba-tiba ingin tahu? Dan sikapmu itu membuatku takut, Puja. Kau pasti bohong. Itu benar. Aku rasa jangan berdebat di telepon. Kita harus segera bertemu untuk bertarung. Tidak mungkin. Ya, tentu saja. Aku sudah meminta izin kepada Paman Satis dan aku sudah siapkan mobil untukmu. Sekarang kau bangun dan keluarlah dan segera ke sini. Baiklah, tunggu aku. Halo, Ayah. Apa Ayah bicara dengan Paman Puja? Apa yang dia katakan? Halo, Ayah. Apa yang terjadi? Kita bicara nanti saja. Setelah ayah pulang. Dan jangan khawatir, ayah akan pulang setelah semuanya beres. Ada apa ini? Bagus kau di sini, Naren. Aku membuat perubahan pada ruangan ini. Aku meletakkan lemari di sana dan meja riasku akan di sudut itu. Oh, aku pikir juga akan mengganti rak bukumu dengan showcaseku. Tunggu dulu. Kenapa kau sampai merubah kamarku? Naren, nanti ini akan menjadi kamar kita berdua. Dan aku hanya membuat perubahan sedikit saja. Lagi pula, bagaimana bisa aku tinggal di kamar yang hambar begini? Naren, aku tahu kau suka menjaga hal yang kau inginkan. Tapi sekarang kau harus mempertimbangkan aku juga. Kita kan akan menikah. Pasti ada beberapa perubahan dalam hidupmu, kan? Jangan khawatir, Naren. Mungkin kau sedikit canggung awalnya, tapi kau akan terbiasa. Ini adalah kamarku. 4 hari ke depan ini akan menjadi kamarmu. Karena ini kamar kita harus bicarakan dekorasinya. Tenang saja. Kalau begitu, coba kau katakan padaku apa yang kau tidak suka. Walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, aku akan merapikan semuanya. Tenang saja. Tidak ada yang perlu dirapikan dan dirubah. Kau harus menerimaku apa adanya. Dan aku akan membuat beberapa penyesuaian. Itu berarti kau telah membalas budi padaku. Itu caraku berterima kasih. Tapi kalau setelah menikah nanti, kau tidak akan mengejekku, kan? Kalau itu aku tidak yakin. Sebentar. Ibuku menelpon. Iya, Bu. Akhirnya diangkat juga telepon ibu. Itu sebabnya aku tidak bicara dengan ibu. Ibu melakukannya segera setelah mendapatkan Ibu kesempatan. harus apa? Hah? Ibu dengar kalau anak ibu sekarang mau menikah. Tapi sampai sekarang kau belum mengenalkan calon pengantin wanitanya pada ibu. Apa kau ini tidak mau diberkati kedua orang tuamu? Kalau memang seperti itu, menikah saja sendiri. Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan mencintai menantu perempuan ibu. Dengar, setidaknya kirim foto tunanganmu itu pada ibu. Aku akan mengirimkannya. Baiklah, kami akan berangkat ke sana. Naren telepon. Ada apa? Kau tidak apa-apa kan, Naren? Kenapa aku menelponmu malam-malam begini kalau tidak apa-apa? Ada apa? Sekarang cepat keluar. Aku menunggu di depan rumahmu. Apa? Kau menunggu di luar rumah? Sekarang? Iya, cepat. Ayo turun. Iya, sebentar. Kenapa dia berolahraga pagi-pagi begini? Kau ini benar-benar aneh. Kenapa kau datang jam 4 pagi ke rumahku? Sekarang ayo ikut aku. Nanti ku jelaskan. Tapi kenapa? Aku tidak bisa pergi kemanapun. Bagaimana kalau ada yang lihat? Dokter telah mengizinkan kita untuk saling bertemu. Jika tidak serius, aku tidak akan mungkin berada di sini.
Lalu kita mau kemana? Kita bisa bicara di sini, kan? Sudah aku bilang akan ada masalah jika seseorang melihat kita di sini. Dan sekarang kita ada di sini. Kenapa kau begitu bingung? Aku tidak mau berdebat lagi. Ayo. Ya sudah, ayo. Kenapa kita harus pergi sejauh ini? Kita kan butuh banyak waktu untuk pulang. Ya, ini satu-satunya tempat yang menyajikan teh pada jam segini. Baiklah kalau begitu. Sekarang katakan apa yang mengganggumu sehingga kau tidak bisa menunggu sampai pagi. Kau telah mengatakan seseorang perlu melakukan penyesuaian tertentu. Apakah kau harus menyesuaikan dengan warna pink? Apa hubungan warna pink dengan pernikahan? Surbi ingin mewarnai kamarku dengan warna pink. Halo, Halo, Nyonya. Aku mewakili keluarga Puja. siapa? Saya Apakah... kira Anda harus segera mencapai desa. Dan Anda akan menemukan gerbang kecil dalam perjalanan ke sini. Jangan mengambil jalan itu karena sudah ditutup. Jika Anda lewat lebih jauh lagi, Anda akan menemukan pos yang lebih besar. Ambillah jalan. Terima kasih. Tapi, sebenarnya siapa kau ini? Halo? Halo? Ayo bangun, kau ini tidur terus. Selamat atas pertemuan sensasional pertama Anda dengan menanti masa depan Anda. Selama ini aku selalu menjaga kamarku seperti ini. Aku membutuhkan kamarku. Surbi tidak bisa membawa semua perabotannya ke kamarku tiba-tiba begitu. Tapi kalau Surbi ingin mengubah sedikit kamarmu, memangnya itu salah? Jika dua orang harus melakukan penyesuaian setelah menikah, kenapa Surbi tidak bisa menyelesaikan diri? Kenapa dia tidak mau menerima kamarku kalau seperti itu? Permisi. Sini sebentar, Nak. Begini, apakah perbatasan masih jauh? Maaf, aku tidak bisa memberitahu. Tunggu dulu. Halo, Ibu. Ibu, Ya, kemari. Di mana lokasi perbatasan? perbatasan. Bibi harus melewati gerbang yang lebih kecil dari ini. Jalan ke sana, ambil kanan, dan di situ tempatnya. Terima kasih. Coba lihat. Perempuan-perempuan zaman sekarang memang tidak tahu malu. Lihat saja, dia berkeliaran dengan pria di tengah malam seperti ini. Ayo jalan. Lihatlah, foto tunangan Anan ini. Silakan lihat. Mana coba aku lihat. Jika selesai tersenyum, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Foto yang dikirim oleh Anan seperti gadis yang tadi. Itu benar, mereka sangat mirip. Jangan-jangan gadis itu adalah tunangannya Anan. Tidak mungkin, Anan. Anan tidak pernah menikahi seorang gadis yang tidak memiliki karakter. Begini, Naren. Kalau Surbi ingin membuat beberapa perubahan pada kamarmu, kenapa kau merasa tersinggung? Kau dan Surbi kan perlu perubahan. Dan dalam waktu singkat, kalian berdua pasti akan rukun. Oh ya, berapa banyak yang akan kau ubah untuk anak? Aku tidak tahu, Naren. Mungkin aku harus mengubah beberapa sifat dasarku. Maksudmu apa? Aku bicara tentang cinta. Sudahlah, kita tidak usah bicarakan lagi ya. Oh ya, sudah hampir jam 5 pagi. Kita harus pulang sebelum Bibi Kusum bangun. Ayo cepat. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Aku sungguh tidak habis pikir.
Kadang-kadang kau mendorongku untuk jatuh cinta. Tapi terkadang kau malah mencegahnya. Sekarang ini yang harus menjadi prioritasmu adalah Surbi. Aku tidak bisa mengubah kenyataan itu walau aku mau. Ada apa? Kenapa tidak hidup motornya? Tidak mau hidup. Lalu bagaimana aku pulang? Masih jam segini mana ada bengkel buka? Coba lagi siapa tahu bisa. Ibu ingin bertemu dengan tunanganmu itu sekarang juga. Ibu, bagaimana caranya kita pergi jam 7 pagi? Kita harus pergi ke sana pada malam hari. Kenapa? Apakah tidak boleh kalau ibu melihat tunanganmu itu? Kalau begitu suruh tunanganmu itu datang ke sini dan suruh dia membuat secangkir teh. Ibu, kenapa ibu keras kepala seperti ini? Ibu baru saja tiba di rumahku. Sebaiknya ibu istirahat saja dulu. Apa kau pikir waktu pernikahan kalian itu masih lama? Pernikahan akan diadakan tanggal 15, tapi ibu belum melihat tunanganmu itu. Suruh dia datang ke sini. Sudah sana. Aku peringatkan ya, kalau gadis itu ternyata orang yang kita temui semalam, aku tidak akan pernah membiarkan wanita itu datang ke rumah ini. Anan, kenapa menelpon pagi-pagi? Begini, Bibi. Sebenarnya orang tuaku sudah sampai di rumahku. Dan mereka sangat ingin melihat menantu mereka. Sampai-sampai ibuku tidak bisa tidur. Jadi tolong beritahukan Puja, Bibi. Tentu saja. Beri kami kesempatan untuk melayani ibumu ya. Apa? Kau bisa memberitahuku apa yang disuka dan tidak suka ibumu. Maksudku, supaya Puja bisa mempersiapkan semuanya. Tidak masalah, Bibi. Tidak perlu seperti itu. Puja baik-baik saja. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Baiklah. Sampai jumpa. Puja! 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 Ya Tuhan, pergi kemana dia? Mertuanya datang ke sini, tapi dia malah pergi. Berapa lama servisnya? Karena kami harus pergi. Air telah masuk ke peredam dan tangki. Perlu 1 jam memperbaikinya. Baiklah, silakan. Puja, ini akan memakan waktu. Di jalan ini sama sekali tidak ada angkutan umum. Lalu aku harus bilang apa pada bibiku? Nah, di sini Pak, di dalam ini ada airnya. Halo? Iya, Anan? Luar biasa. Tidak seperti biasanya, kau segera mengangkat teleponku. Dan bahkan, kau juga tidak memarahiku, Puja. Aku pikir aku berhasil memikatmu. Begini, Puja, orang tuaku ingin kau datang ke rumah untuk membuat teh. Karena dia ingin mencoba teh yang dibuat oleh. Maksudmu? Maksudku seharusnya ibuku tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Jadi jangan mengingat kata-katanya dan melupakan apa yang dia katakan, Puja. Itu karena kau adalah wanita yang sangat sempurna. Kapan kau akan sampai ke rumahku? Kami akan berangkat 10 menit lagi. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Kemana dia pagi-pagi? Ya Tuhan, semoga dia pulang sebelum ibunya Anan ke sini. Aku tidak bisa menunggu di sini. Siapa tahu di depan sana aku dapat taksi. Puja, per waktu 20 menitan. Jika kau mau, aku akan bicara dengan Paman dan juga Bibi. Tidak, itu tidak diperlukan. Puja, hanya beberapa menit saja. Ini hampir selesai. Pak. Sudah lama kami meminta Anan untuk memperkenalkan kami. Dan akhirnya sekarang kita bisa bertemu juga. Nyonya, Ibu Anan pasti ingin sekali bertemu dengan menantu. Tolong minta Puja untuk tentu saja. Iya, sebentar. Aku akan menjemput Puja. Ayo Anuj,
sajikan samosa untuk para tamu kita. Itu samosa terbaik di Dehradun. Tunggu sebentar. Aku sudah mendengar banyak tentang Puja. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Tentunya kalian juga sudah tahu banyak tentang Anan. Dia putra kami satu-satunya. Dia seorang dokter yang sukses. Sebenarnya banyak sekali wanita yang ingin melamar dia. Tapi tentu saja yang menentukan adalah orang tuanya. Ngomong-ngomong, di mana Pujanya sekarang? Puja ada di dapur. Dia sedang menyiapkan makanan ringan untuk kalian. Sementara itu minumlah. Untung aku sampai rumah tepat waktu. Maaf Naren, aku tidak bisa lebih lama lagi di sini. Seperti yang kubilang, semuanya akan berubah karena aku akan menikah. Nah, Pak, 5 menit lagi motor Anda sudah selesai diperbaiki. Baiklah, Pak. Puja pergi kemana ya? Kemana saja kau dari pagi? Sudahlah, kita akan bicara itu nanti. Ayo cepatlah. Ibu, itu adalah Puja. Naren sayang, sini sebentar. Lihat siapa yang datang. Dia adalah calon mertuamu. Bibi Silpa? Senang bertemu denganmu, Naren. Oh ya, ada sesuatu yang penting yang ingin kuberitahu padamu. Aku banyak memarahi Surbi. Aku bilang kita tidak bisa mengharapkan orang yang akan kita nikahin nanti. Jadi kau tidak perlu melakukan perubahan apapun di kamar, oke? Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan menyusahkan menantu ibu lagi. Naren, ikut ibu sebentar. Ibu ingin menunjukkan sesuatu. Silpa, aku permisi sebentar. Iya, tentu. Ayo. Ayo duduk, Bu. Naren itu sebenarnya sangat naif. Tapi kau jangan stres, sayang. Jangan terlalu mendekat Naren sampai-sampai dia menolak pernikahanmu. Begitu ritual pernikahan dimulai, secepatnya ibu akan mengucapkan mantra padanya. Dengan begitu, pada saat kalian menikah, dia pasti akan datang ke New York bersamamu. Percayalah padaku. Cukup, Nyonya Gupta. Pertunangan dibatalkan. Aku tidak ingin anakku menikah dengan gadis yang berkeliaran di malam hari, apalagi dengan laki-laki yang lain. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu bicara seperti ini karena ibu melihatnya sendiri. Jadi selama ini kalian sudah mendidik Puja dengan tidak baik. Sekarang pura-pura tidak tahu. Itu tidak benar. Aku rasa ada kesalahpahaman sih. Tanyakan padanya, apakah tadi malam dia bersama dengan pria lain di jalanan dengan sepeda motornya? Laki-laki itu memakai sepeda motor. Kalau kau diam, berarti kau mengakui semua itu, kan? Pak Gupta, keluarga kami juga keluarga modern.
Kami tidak pernah mengekang bahkan memberi kebebasan pada Anan. Tapi kalau Anan pergi dengan seorang gadis, apalagi tanggal pernikahannya sudah ditetapkan, apakah kalian juga akan diam saja? Maaf, Bibi. Aku akan menjelaskannya. Tidak, Puja. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Ibu ingin menantu perempuan Ibu suci kan? Jadi aku menyuruhnya, Bu, untuk membawa air suci kepada Dewa Siwa sebelum matahari terbenam. Aku benar-benar minta maaf, Paman. Aku tahu pertemuan pertama sangat mengesankan sehingga... Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sangat baik kau bisa meluruskan kesalahpahaman ini. Mari silakan kita minum teh. Mari. Ibu duduk. Untuk apa kau berbohong pada ibumu, Anan? Aku siap mengatakan yang sebenarnya, tapi kau Tenanglah, malah... Puja. Jika tekanan darahmu naik seperti ini, itu tidak baik untukmu. Satu kebohongan tidak membuat banyak perbedaan. Dan, Puja, menurutku berbohong untuk kebaikan tidak jadi masalah, kan? Bagaimana aku bisa membuatmu mengerti? Aku ingin tahu apa yang dikatakan Tuan Gupta. Ayah, apa yang dikatakan Tuan Gupta? Aku harap dia setuju, Ayah. Mayang, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bahagia. Maksud Ayah apa? Aku tidak mengerti. Apa yang dikatakan Tuan Gupta? Sebenarnya, Puja menolak lamaran ayah. Maksud Ayah apa? Kenapa dia menolak? Sebenarnya, Nak, ketika ayah mulai bicara tentangmu dan keinginanmu untuk menikahinya, dia mulai tertawa keras dan berkata, siapa yang mau menikah dengan pelawak? Dengarlah, Puja. Seandainya aku tidak berbohong, ibuku pasti akan membuat keributan. Dan semua orang pasti akan kesal. Apa kau akan menyukainya? Bagaimana kalau besok orang tuamu bertemu Naren? Kau akan berbohong lagi? Demi untuk menutupi semua ini? Tentu saja. Aku pasti akan berbohong lagi. Aku yakin Naren akan ikut bermain bersama kita, Puja. Naren itu paling tidak suka berbohong. Seharusnya itu tidak terjadi, Anan. Lalu bagaimana dengan besok? Tidak. Dia tidak bisa mengatakan hal itu. Dia tidak bisa, Ayah. Puja mencintaiku. Dia telah memberiku banyak petunjuk. Ayah, aku tahu kalau Puja sangat mencintaiku. Ayah sudah berbohong padaku. Sewaktu ibu mengatakan hal yang sama padamu, kau tidak percaya. Puja telah mempermainkan emosimu. Bahkan ayah terkejut sekali. Gadis seperti Puja yang kita kenal bisa memainkan perasaan. Dia mengatakan di depan wajah ayah bahwa putra ayah tidak layak untuk menikah. Mayang! Jangan Harsa. Biarkan dia sendirian untuk sementara. Dia baru saja patah hati. Dan masih ada lagi yang lain. Keterlaluan. Puja telah mencoba menjebak putraku. Aku tidak akan pernah mengizinkan Puja datang lagi ke rumah ini. Puja, kau seharusnya tidak melakukan ini. Kau sudah menggunakanku untuk keuntunganmu, Puja. Kau sudah memperalatku. Jika kau tidak mencintaiku, kenapa kau memberiku petunjuk? Kenapa kau memanfaatkan aku? Aku bodoh karena aku jatuh cinta padamu. Wajahmu polos, Puja. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa?
Anan anakku sudah memutuskan untuk menikahi Puja. Kami tidak bisa menolaknya. Kalian tahu, setelah 20 tahun baru kali ini ada pernikahan lagi. Tapi di keluarga kami tidak mengeluhkan hal itu. Ada baiknya acara pernikahan nanti disiapkan lagi lebih matang. Ibu, aku ingin memberitahu Ibu kalau penyelenggaraan pernikahan kita akan diadakan di Vias Mansion. Apa maksudmu? Kenapa upacaranya tidak dilakukan di sini? Tolong jangan salah paham dulu. Puja menganggap keluarga Vias sudah seperti keluarganya. Bahkan para Vias mencintainya. Putra mereka akan menikah pada tanggal dan juga pada hari yang sama. Tapi jangan khawatir, karena upacara Vidai tetap akan dilangsungkan di rumah kami. Aku harap kau tidak memiliki masalah dengan itu, Paman. Terima kasih.